Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Kita langsung aja, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini banyak para pemimpin, ada pemimpin ketua RTM juga, ada ketua RTM Jabodetabek juga. Saya pressure nih Bapak Ibu Saudara ya, yang muda-muda di sini. Tapi terima kasih untuk kesempatan dan untuk kerendahan hati Bapak Ibu Saudara yang mau datang untuk menyempatkan untuk hadir ke tempat ini. Eh, Tema besar kita adalah regenerasi di tahun ini, di mana kita diharapkan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada generasi di bawah kita, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kita akan belajar lebih dalam apa sih sebenarnya kendala-kendala yang dialami pada saat kita mau meregenerasi. Oke, judulnya Losing the Next Generation, The Cost of Our Distraction. Artinya, kehilangan generasi selanjutnya adalah biaya atau harga yang harus ditanggung akibat gangguan kita. Jadi sebenarnya terlalu banyak distraksi, terlalu banyak gangguan yang menyebabkan kita jadi nggak fokus sama panggilan Tuhan. Saya percaya sedang duduk di antara orang-orang yang hebat, di antara orang yang dahsyat, di antara orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi izinkan saya berbagi buat Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa menyelami firman Tuhan lebih dalam lagi. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya, kita hidup di zaman apa sekarang ya? Kita sudah di penghujung akhir sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu peka dengan keadaan dunia, peka dengan segala hal yang terjadi di muka bumi ini, semua sudah mengarah kepada akhirnya, kepada ujungnya, gitu loh. Jadi kiranya Bapak Ibu disadarkan bahwa isu peperangan itu udah makin kuat ke sini. Betul Bapak Ibu Saudara? Isu peperangan itu makin nyata. Dan yang kedua ada isu apa tuh Bapak Ibu? Ada robot Bapak Ibu Saudara. Mungkin dulu robotik itu cuma kita tonton di dalam film-film aja ya. Tapi ternyata robot itu udah makin nyata Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Dan kabar buruknya buat manusia adalah teknologi ini akan menggantikan kita suatu saat nanti. Jadi kalau kita nggak shifting, kalau kita nggak adaptasi, maka teknologi lah yang akan menguasai kita. Mau nggak mau kita harus terima kenyataan dan fakta ini. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kan, Tuhan Yesus tidak mungkin mengizinkan manusia kalah dengan robot, benar nggak? Makanya daripada nanti film-film yang kita tonton itu terjadi, kayaknya lebih baik anak-anak Allah dipanggil pulang aja, ditarik. Which is maksudnya rapture Bapak Ibu Saudara ya. Kedatangan Tuhan udah semakin singkat dan kayaknya kalau dunia dibiarkan dikuasai robot, kayaknya udah makin jauh dari rencana Tuhan. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu Saudara mulai menerima dan tahu, oh iya benar ya, ternyata perkembangan teknologi itu benar-benar sangat dahsyat dan sangat besar. Dan juga ada isu banyak bencana alam, termasuk wabah, pandemi, yang makin iklim dan cuaca yang makin gak menentu begitu Saudara ya. Yang harusnya sekarang kita udah mulai masuk musim panas, tapi kayaknya masih kecampur-campur hujan gitu ya, udah mulai aneh ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang harusnya musim-musim hujan, mungkin kalau zaman kita taunya kalau udah bulan yang diakhiri dengan itu harus udah hujan, tapi ini kok kayaknya belum, dan kayaknya kemarin baru Desember ya, betul ya Bapak Ibu Saudara? Menjelang Desember baru mulai hujan gitu. Dan itu pas banget, saya lagi honeymoon Bapak Ibu Saudara. Cielah, pamer dulu gak apa-apa ya, pamer dulu dikit gitu ya. Ya, saya baru menikah November 2024 dan puji Tuhan lah itu karunia yang luar biasa. Hah? Istrinya ini yang paling cantik. Iya dong, saya harus mengapresiasi dia. Mudah-mudahan ini ya. Ibu saudara, jadi cuaca dan iklim semua udah nggak menentu dan generasi-generasi juga udah mulai kehilangan arah dan dia mulai nggak mengerti panggilan dalam kehidupannya. Kenapa saya bisa bilang begini? Saya berjumpa dengan banyak anak muda, Bapak Saudara. Dan faktanya, ketika mereka ditanya untuk apa dia hidup, mereka cuma jawab template atau biasa aja. Ya untuk bekerja, untuk sekolah, kuliah, nanti kan berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya. Tapi untuk Bapak Ibu Saudara yang di kaliber kerohanian yang udah seperti sekarang ini, apakah tujuan Tuhan hanya sebatas itu? Enggak ya. Tuhan punya rencana yang besar, amin. Tapi faktanya adalah generasi di luar sana banyak yang mengalami distraksi, banyak yang mengalami gangguan sehingga dia nggak ngerti panggilan dan tujuan kehidupannya.
Jadi bencana alam itu udah banyak, udah masif banget gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan bahkan bencana udah mulai mengarah ke aneh-aneh Saudara. Bapak Ibu kalau ikutin berita, itu sekarang udah mulai ada namanya bencana mati listrik dan internet. Kalau Bapak Ibu ikutin, berapa waktu lalu Spanyol dan Portugal itu kena blackout. Dulu kita suka ngetawain orang-orang yang konspirasi ya. Ya, saya nggak sebut nama lah ya. Adalah kader yang pengen mencalonkan di ibu kota ini katanya gitu ya. Oh dia dengan teori konspirasi dia aneh banget, dia Kristen gitu loh. Dia bilang suatu saat akan ada chaos, semua akan listrik dimatikan dan internet akan dimatikan gitu. Dan kita yang ngetawain kok kayaknya ngeliat loh, kok kejadian gitu loh. Di Spanyol dan Portugal itu benar-benar chaos banget selama beberapa hari Bapak Ibu Saudara. Kebayang gak kalau kita hidup tanpa listrik, tanpa internet? Di mana semua kita udah tergantung dengan itu semua, benar gak Bapak Ibu Saudara? Ketika itu ditarik, ketika itu dimatikan dan diputuskan, wah itu berat banget Bapak Ibu Saudara. Dan lucunya, itu masih, Bill itu masih jauh Billy. Di Spanyol, di Eropa masih kejauhan. Oh tenang aja Bapak Ibu Saudara, saya punya info terbaru. Bali kena kemarin. Tadi malam. Ada yang lihat berita? Bali kena. Untuk pertama kalinya mungkin saya kira. Saya nggak tahu nih yang mungkin yang sering ke Bali. Tapi selama berapa jam itu mati total. Alasannya sih karena kabel di bawah lautnya terganggu gitu. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, bencana itu udah yang aneh-aneh. Harusnya kita sadar gitu. Ayo ini udah akhir. Amin. Ini udah menjelang waktu-waktu akhir di mana Tuhan harus hadir dan menyatakan kehendak atas kita semua. Gitu. Dan yang keempat yang tentu yang isu udah gak asing lagi, resesi ekonomi secara global. Bener ya? Hari-hari ini saya kalau boleh saran pakai duit, ya yang bijaksana Bapak Ibu Saudara ya. Karena mungkin di kedepannya sana lumayan tidak menentu. Meskipun saya tahu Bapak Ibu Saudara punya iman bahwa kita punya iman yang tidak tergoncangkan, sekalipun dunia itu menggoncangkan, tapi kita menerima kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Tapi alangkah baiknya kita bijaksana dalam memakai keuangan kita. Amin, karena hari-hari ini enggak menentu gitu ya. Tentu saja Bapak Ibu Saudara tahu resesi ini dipicu oleh perang dagang Amerika dan China. Saya nggak bicara tentang berita, tapi inilah kisi-kisi yang Tuhan berikan gitu ya. Memang anak pun tidak tahu, Yesus pun tidak tahu kapan dia harus datang. Tapi kita diberikan tanda untuk kita lebih bisa waspada ke depannya seperti apa. Ya. Singkat saja Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan ini bisa jadi renungan buat kita. Kalau seandainya aja nih mah, gitu ya. Kalau hari ini Tuhan panggil pulang, siapa yang akan melanjutkan iman dan pelayanan Anda? Mulai diam, mulai berpikir, siapa ya? Jawab di hati Bapak Ibu masing-masing, saudara. Tapi kiranya pertanyaan ini bisa menggugah hati kita. Iya ya, siapa ya yang melanjutkan kepemimpinan saya? Siapa ya yang melanjutkan kapasitas kepengajaran saya? Siapa ya yang melanjutkan pelayanan saya dan lain sebagainya? Siapa? Kalau Bapak Ibu sudah tahu nama-namanya, puji Tuhan. Tapi kalau belum, ya Bapak Ibu Saudara bertobat. Gitu. Karena namanya ikut Tuhan itu nggak bisa enggak. Kita udah dimuridkan Tuhan banyak sekali. Dan kita punya goal ke depan, kita juga diharapkan kita bisa memuridkan. Nah memuridkan nggak harus berupa kelas ya, puji Tuhan kalau kita bisa buka kelas. Tapi memuridkan zaman Yesus adalah di mana guru dan muridnya boleh hadir di dalam kehidupannya bersama-sama setiap hari. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat pribadi Yesus, dia selalu bersama-sama gitu. Dan saya kira guru bisa lihat muridnya, murid bisa lihat gurunya gitu. Aslinya seperti apa? Dan mungkin Alkitab tidak menjelaskan secara detail, tapi yang saya tahu pasti adalah murid-murid itu penuh dengan kedagingan pada saat awal-awal ikut Tuhan. Betul nggak? Itu sekelas yang udah ketemu Yesus Bapak Ibu Saudara. Yang sudah berjumpa dengan Yesus, tapi banyak problematiknya. Bagaimana kita? Artinya isu untuk benar-benar memajukan kekristenan dan mewariskan kekristenan ini benar-benar menjadi sebuah tugas dan PR buat kita semua.
Untuk itu saya mau masuk ke poin yang pertama. Begini, saudara. Banyak orang di luar sana, di sini saya harap nggak ada ya. Nggak ada. Banyak orang yang mengejar kesuksesan secara pribadi, tapi apa? Gagal meregenerasi. Saya tahu banyak orang sukses mengikut Tuhan. Banyak yang diberkati secara karir, banyak yang diberkati secara pekerjaan, rumah tangga, keluarga. Banyak yang diberkati tentang pelayanannya, promosi dari Tuhan. Mendapatkan karunia yang luar biasa daripada Tuhan. Pandai berkhotbah, pandai mendoakan, pandai berbahasa roh, menubuatkan dan lain sebagainya. Saya tahu banyak orang sukses secara dunia dan secara spiritual, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya lihat paling enggak, banyak orang yang gagal di dalam meregenerasi. Banyak orang yang gagal untuk mewariskan keimanannya kepada orang-orang yang di bawahnya. Gitu. Kita mau belajar dari seorang raja. Ya. Siapa nih? Raja siapa? Hezekia atau Hizkia. Bapak Ibu pasti udah familiar dengan raja yang satu ini. Saya rasa dia adalah salah satu raja Israel atau raja Yehuda sih lebih tepatnya ya. Raja Yehuda yang sukses dan berhasil pada zamannya. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, dia itu berhasil mereformasi keagamaan Yahudi pada saat itu. Dia berhasil menghancurkan praktik-praktik penyembahan berhala loh. Luar biasa dia benar-benar heroik lah. Dia benar-benar bantai semua penyembah-penyembah berhala dan dia membuat Israel atau Yehuda ini great again gitu ya. Kalau Amerika sekarang lagi mengumandangkan make America great again, nah mungkin pada saat itu Raja Hizkia ini mengumandangkan hal yang sama gitu, dengan semangatnya dia mengembalikan gitu. Agar supaya Yehuda bisa berjaya kembali. Terus raja ini juga bisa memusatkan ibadah di Bait Suci Yerusalem, di mana tempat itu digadang-gadang adalah tempat yang sakral, yang suci, yang ini tuh harus dibangun, yang harus dikembalikan kepada Allah, karena pada saat itu kehadiran Allah itu bicara spesifik soal tempat, Bapak Ibu Saudara. Sedikit kita keluar topik ya. Hari-hari ini mungkin juga udah mulai banyak berita lagi bahwa Bait Suci ketiga udah mulai dibangun ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa, tapi ya itulah tanda yang kita percaya bahwa itulah udah makin mendekati zamannya. Nah jadi si Raja Hizkia ini benar-benar berhasil untuk memusatkan perhatian bangsa-bangsa itu kepada Bait Suci Yerusalem. Dan dia juga bisa merestorasi loh perayaan Paskah Yahudi secara besar-besaran. Ya. Jadi bangsa Yahudi ketika dia ditawan oleh bangsa lain, dan akhirnya dia nggak bisa merayakan Paskah lagi. Nah tapi sekarang di momen Raja Hizkia, dia bisa membangkitkan Paskah kembali. Menurut orang Yahudi, Paskah itu adalah hal yang penting. Begitupun juga dengan kita orang percaya. Amin. Kita baru saja merayakan apa? Paskah ya. Saya berharap momen Paskah itu nggak cuma lewat, nggak cuma sekedar rutinitas dan pengetahuan belaka, tapi ini menjadi sebuah booster untuk kita benar-benar mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Dia juga pembangunan infrastruktur itu luar biasa. Dia membangun terowongan Siloam, saudara, untuk mengalirkan air dari Yerusalem ke berbagai daerah gitu Bapak Ibu Saudara. Dengan kecerdasan teknis dan strategis yang luar biasa. Pintar nggak raja ini? Sukses nggak? Sukses. Ketahanan politik dia bisa juga gitu ya. Dia memimpin pemberontakan melawan Asyur. Ini mungkin agak berat, tapi kita mau belajar sejarah sedikit aja biar kita tahu gitu ya. Dia memimpin pemberontakan melawan kekaisaran Asyur. Dan dia bertahan dari serangan raja-raja yang menyerangnya. Gitu. Jadi dia benar-benar raja yang cukup fenomenal pada zamannya. Dia raja yang cukup viral pada zamannya. Dan dia cukup ditakuti pada zamannya. Dan kalau secara spiritual, Bapak Ibu tahu sendiri, ketika dia udah sakit di masa tuanya, apa yang dia doakan? Dia berdoa agar dia sembuh kan? Dan kita tahu ceritanya, bahwa Tuhan kasih kesembuhan. Tuhan extend selama berapa? Berapa tahun? 15 tahun ya.
Jadi secara keimanan lumayan lah ya, oke lah ya. Berdoa sama Tuhan, oke lah ya. Sukses lah ya, bener gak? Secara dia menjalani kerajaan di Yehuda, dia berhasil. Secara keimanan sama Tuhan, dia cukup berhasil. Raja ini adalah raja yang sukses. Hitungannya sebenarnya. Secara ukur-ukuran firman Tuhan. Tapi, kita mau baca ini dulu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ketika udah dia, mungkin bahasanya dia silau ya, dengan tahtanya gitu ya, dengan kerajaan yang besar gitu. Hartanya banyak gitu loh. Nah entah gimana ada satu negara yang dia pengen perlihatkan hartanya pada saat itu. Dan mulailah dia masuk ke dalam dosa kesombongan di sini tanpa dia sadar. Kita mau baca dulu ya 2 Raja-Raja 20 ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. Sesungguhnya kita baca sama-sama boleh? 1, 2, 3 kelihatan ya? Kok ada ragu sih? Oh silau ya? Oke mungkin bisa dibuka Alkitabnya kali ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 17 sampai 19. Udah? Yang udah dapat boleh katakan amin. Oke kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya saya juga baru ngeh loh, Hizkia ini egois begini loh. Hah? Lucu ya, maksudnya ini kan dia nerima hukuman dari Tuhan melalui nabi kan? Iya kan? Dia ditegur gitu, dan dia tahu bahwa bangsamu tuh akan chaos nanti gitu loh. Dan dia nggak prepare itu, dan dia nggak bertobat juga. Tapi dia berpikir dalam hatinya apa? Asal ada apa? Damai dan keamanan seumur hidupku. Wow! Raja yang berhasil ternyata apa? Egois Bapak Ibu Saudara. Dia gak mikir orang lain lagi. Mungkin miripnya kalau direlevansikan dengan kita sekarang gitu ya. Ya udahlah Bill saya udah sukses, saya udah berhasil, saya udah cukup lah dengan Tuhan. Apalagi di usia-usia saya sudah lanjut ya, udah banyak begini, udahlah biar yang muda-muda aja gitu ya. Tapi kita belajar dari kemarin bahwa ternyata yang dewasa, yang lanjut usianya, yang in heart gitu ya, yang muda di dalam jiwanya, juga sebenarnya mengambil peran yang penting di dalam firman. Ya, mungkin kita pernah bilang gini, udahlah yang penting anak saya aja yang ikut ibadah. Atau gini deh, nanti kalau udah besar, biar dia cari Tuhan sendiri. Gitu ya, udahlah banyak tuh orang tua, orang-orang tua atau pemimpin rohani yang begitu, udahlah nanti juga bisa cari sendiri. Biar yang muda-muda aja yang pelayanan, saya mah udah tua, udah gak bisa apa-apa. Banyak orang yang sudah mengalami kesuksesan, tapi dia mikir tentang dirinya sendiri. Dan ini yang membuat Tuhan sedih sebenarnya. Ya. Paling ada 3 kesalahan atau kegagalan yang dibuat oleh Hizkia. Yang pertama adalah kesalahan diplomatik yang tadi ya, menunjukkan kekayaan istana kepada utusan Babilonia. Babilonia itu musuh gitu. Dia manggil orang, utusan Babilonia untuk lihat, sini kamu datang ke dalam kerajaan, kamu lihat di dalam kerajaanku ini megah semua. Jadi dia melanggar kode etik gitu loh. Secara diplomatik dia gagal gitu. Dan ini di mata Tuhan kesalahan fatal. Atau kalau Bapak Ibu Saudara agak susah membayangkannya, mungkin saya bisa ganti dengan kata-kata ini kali ya. Hizkia itu flexing. Hah? Tahu istilah flexing? Hah? Dia pengen nunjukin. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara, utusan dipanggil kerajaan ini, lihat kerajaanku nih kaya banget gitu ya.
Kalau sekarang apakah perlu manggil utusan? Nggak perlu, tinggal ngapain? Tinggal di foto aja, bener nggak? Upload gitu ya. Jalan-jalan ke luar negeri, tujuannya apa? Eksistensi diri. Biar orang tahu. Sengaja gitu ya, parkir gitu. Di sini sih nggak ada sih ngomong lagi kemarin di luar Bapak Ibu Saudara. Parkir gitu, sengaja foto dulu apa gimana, mungkin habis beli mobil baru, motor baru. Habis beli jam baru mungkin. Apapun. Tapi ini ternyata dosa yang udah lama, Hizkia udah punya. Dosa flexing. Udah lama dan ternyata itu di mata Tuhan apa? Kejahatan. Dan yang kedua, dia itu ketergantungan pada aliansi asing. Dia bersekutu dengan Mesir, Bapak Ibu Saudara, melawan Asyur. Nah ini yang gak boleh sebenarnya. Makanya sampai ada pengajaran yang keras kan, dibilang gini, orang-orang Kristen gak boleh kongsi sama siapa? Sama orang yang non-Kristen. Pernah denger ya kayak gitu ya? Ekstrim ya? Ya mungkin dasarnya ini, gak boleh kongsi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saya nggak tahu, saya nggak berbicara banyak di sini, nanti biarlah para ketua-ketua yang akan memberikan keputusan, apakah boleh apa enggak. Tapi paling enggak saya bicara histori, Tuhan nggak suka kalau kita tuh kolaborasi atau bekerja sama dengan aliansi asing. Gitu ya. Karena apa? Emangnya Tuhan kurang? Dia memutuskan dia mengambil aliansi dengan Asyur pada saat itu, karena apa? Dia nggak pede dengan Tuhannya pada saat itu. Dan yang ketiga, ternyata dia punya warisan kepemimpinan yang bermasalah. Dia punya putra tuh namanya Manasye, Bapak Ibu Saudara. Dan dia naik setelah Hizkia dan menjadi raja, dan dia menjadi raja yang kejam. Serta menyembah berhala. Dan membalikkan banyak reformasi Hizkia. Nanti Bapak Ibu bisa cek kalau ini terbukti, misalkan nggak pas gitu ya, Bapak Ibu bisa cek di 2 Raja-Raja 20 gitu. Sehingga saya bisa simpulkan sebenarnya gini Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya gak kekurangan orang-orang hebat, bener gak? Coba tepuk dada bilang gini, saya hebat karena Tuhan. Sekali lagi, kurang yakin ya, Anda merasa, Tuhan Anda besar gak Ibu? Tadi kan Tuhan, kita udah memuji Tuhan ya, kau Tuhan, yang benar ya ini kayak, yang benar ya sorry ya. Ya anggaplah yang benar, yang besar begitu Bapak Ibu Saudara. Tahu? Oh, Niko kurang tegas. Kamu yang salah nih berarti Nik. Aku punya Tuhan yang besar. Aku hebat karena Tuhan. Ya kan kita nggak kurang kan orang hebat kan? Tapi kita kurang orang yang mau perhatiin generasi. Kita kurang orang yang mau perhatiin jiwa-jiwa. Tapi Bil, saya umurnya kejauhan, saya udah nggak nyambung dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, ternyata saya juga. Saya sebenarnya susah untuk relate dengan mereka loh. Nggak disangka-sangka nih. Saya ikut RTM udah cukup lama ya. Tahu-tahu umur udah segini Bapak Ibu Saudara. udah 35 tahun ini gitu loh. Dan ketika saya melihat orang-orang anak-anak muda di bawah, saya juga ngerasa jauh banget bahasanya. Nggak nyambung sebenarnya. Tapi saya coba pelan-pelan, saya berusaha cari. Gitu loh. Nah saya harap pulang dari sini Bapak Ibu ada keresahan. Amin. Ada hati. Untuk apa? Menolong banyak jiwa-jiwa. Ya sebenarnya ini gak harus anak muda aja. Ya, tapi yang orang-orang tua juga boleh. Siapapun lah. Kita gak bisa terlepas dari panggilan ini. Amin. Bapak Ibu tahu kalau kita mau fokus sama Tuhan. Ini ibaratnya seperti kamera ya. Bapak Ibu yang suka foto tahu ya. Yang suka foto pakai kamera, entah di handphone, entah kamera seperti ini. Itu ada fitur namanya fokus kan? Betul? Atau lebih canggihnya ada namanya apa? Auto fokus. Tapi intinya sama-sama butuh fokus nggak? Sama. Sekarang Bapak Ibu Saudara gini deh. Bapak Ibu ngelihat ke satu titik. Ini, lihat ke sini coba ya. Bisa lihat ini nggak? Kalau lagi fokus ke sini. Nggak bisa kan? Kita didesain untuk apa? Fokus. Kalau kita nggak fokus, ya udah kita pasti gagal untuk meregenerasi dan melakukan firman Tuhan.
Next, tadi kita udah belajar, banyak orang sukses tapi gagal meregenerasi. Sekarang kita mau mulai masuk kepada gini, apa sih yang bikin gagal fokus, yang menyebabkan kita kehilangan generasi kita. Sebelum kita lanjut, saya mau minta beberapa volunteer ya untuk memperagakan sedikit aja, tipis aja, Bapak Ibu Saudara, untuk ngasih tahu bahwa betapa susahnya untuk distraksi ini kita lawan bersama dengan Tuhan ya. Saya minta perwakilan parents dengan senang hati, siapa ya? Satu orang boleh maju ke depan. Bu Sandra deh yang paling kece nih, kita kasih tepuk tangan dong, semangat buat Bu Sandra dong. Boleh Ibu di sini duduk Ibu. Ibu negara kita nih, sini. Perwakilan anak muda siapa nih? Oke, Mike boleh maju ke depan. Berdiri boleh, berdiri. Ya duduk boleh lah. Mike boleh maju ke depan. Nanti saya mau minta tolong, kelihatan nggak Bu? Kurang gede ya? Enggak, cukup. Sorry, bukan maksud ya Bu, ya. Ngecek aja. Maklum ya Bapak Ibu, tunggu sebentar ya, maklum. Mama Ibu negara ya. Nah, saya nanti minta tolong kepada Ibu Sandra untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara Mike. Oke, tapi dengan suara yang pelan, tapi bukan sekarang Bu. Sabar Bu, tenang Bu ya. Tahan. Ya, dengan tenang ya kan. Dan Mike harus menghafalkannya. Loh, kan anak muda otaknya masih encer, betul gak Bapak Ibu Saudara? Bener dong, tracer ya. Ya, jadi ketika dia dihafalkan, nah tugas Mike adalah Mike menyampaikan kepada jemaat apa yang sudah diterima oleh Bu Sandra. Kurang lebih gitu, nangkap ya? Jadi didengar tapi suara ibu gak boleh keras. Harus bisik-bisik, pelan-pelan aja, santai aja. Jangan pakai, hah? Oh berarti ya gak usah pakai mic. Nanti buat mic ke mic, gimana sih ada dua mic nih, nanti yang si mic pakai mic. Ya itulah pokoknya. Ya, nah tentu saja tidak semudah itu kan Bapak Ibu Saudara ya. Nah kita akan panggil Ketua RTM kita Bapak Agus Ferasim, silakan Pak. Nah Bapak Agus ini terkenal selain kasihnya yang besar, tapi dia lumayan nyebelin. Nah Kak Anton tahu tuh, ya kan. Nah nanti saya akan kasih tugas kepada Bapak Agus untuk memberikan distraksi kepada baik Bu Sandra ataupun untuk Mike ya, buat distraksi. Dan Ibu harus fokus, Mike harus fokus, oke? Masih agak mudah ya, kita undang tim musik sekalian yuk. Mike, ayo Mike, nih tolong nih, Niko sama Daniel. Oke, main satu lagu aja Nil. Sama ini boleh kahon. Ya bes. Nggak boleh kencang, normal aja seperti ngomong gitu ya. Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong buat mereka semua Bapak Ibu Saudara. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai lagunya. Normal. Bapak Ibu boleh ngobrol, boleh rame-ramein. Ngobrol, teriak aja. Kita ramaikan, kita panaskan. Ayo, mesti dihafalin Mike, cepetan, gak boleh gitu. Udah akhir zaman Mike. Ayo fokus. Ayo Bu, udah Bu, lagi Bu. Ayo Bu. Sabar Pak, bagus. Dia terlalu ini ya, excited ya. Biarkan Ibu ini ngomong, baru Bapak baru Pak Agus kasih distraksi. Ayo lagi, sekali lagi. Ayo Ibu, sambil dibacain Bu. Musik.
Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Terdistraksi dengan baik. Oh terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Oh. Udah nyerah. Oh, bener-bener ya. Oke. Sekarang tugas Mike adalah menyampaikan kepada jemaat apa yang sudah disampaikan. Silakan Bapak Mike, sampaikan apa kira-kira firmannya? Saya hanya mendengar itu di telepon Noni katanya itu. Di telepon Noni mau Pak Yahya. Ganggu banget. Lagi denger firman ganti motor Mike gitu katanya. Bapak Mike, ada sedikit yang lu dengar? Tadi oh iya. Oh iya tadi iya. Ya tadi dibacain firman di Roma 8 ayat 28. Isinya tentang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bener gak sih? Iya. Terus habis itu udah gak denger apa-apa lagi. Sebenarnya 3 ayat Bapak Ibu ya tadi ya. Iya 2 sampai 3 ayat. Dominan banget ya. Iya itu doang. Nah, Emang biasa mendistract orang. kira-kira hari lepas hari kehidupan kita begini gak Bapak Ibu Saudara? Iya. Kita mau melakukan sesuatu, kebenaran loh ini, dia mau nyampaikan firman, dia mau memuridkan. Tapi ada-ada aja kan orang-orang kayak dia nih. Enggak, contoh aja. Bukan saya gak pernah hormat ya. Maaf Tuhan, bukan itu maksudnya. Tapi Bapak Ibu sampai saat ini nangkap poinnya. Bahwa setiap hari pasti ada apa namanya? Distraksi. Katakan sama-sama, distraksi. Distraksi itu gangguan Bapak Ibu Saudara. Dan kita gak akan pernah bisa fokus Bapak Ibu. Karena apa? Memuridkan dan melakukan firman itu butuh fokus yang tajam dan luar biasa. Jadi solusinya gimana? Kalau menurut Bu Sandra, gimana cara supaya fokus memuridkan? Kalau dari case yang tadi, Oke. contoh yang tadi aja, misalkan Iya. Pak Agusnya diapain, Nikonya diapain gitu misalkan Bu. Iya. Iya, Agusnya kita harus usir ya kan? Nah, Ya. Jadi begini, dalam praktek saya, anak-anak murid, ya, tentunya yang dilakukan adalah cara untuk melakukan firman itu. Kalau ngafalin, nggak semua orang bisa ngafal, tetapi harus melakukan. Jadi saya harus, harus saya lakukan. Begitu Jadi ada teladan ya, Bu, kesempatan, ya? ya. Oh. Jadi kayak tadi kan kesempatan cuma sebentar banget iya. ya. Saya gunakan sebentar itu, walaupun itu tidak terus-terus, tapi Iya. begitu ketemu sebentar masih fresh, saya kasih kebenaran itu. Gitu. Jadi dia walaupun dia menangkap sedikit, hari ini dia sedikit, Iya. besok lagi dia lagi. Yes. Nanti ketika ada waktu luang, nanti si Mak nanya, "Bu, kalau kayak gini gimana?" Lebih pada melakukan sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya yang kita transferkan itu adalah hidupnya Yesus yang ada dalam diri kita. Yes, amin. Terima kasih, kasih tepuk tangan yang meriah buat mereka. Tim musik silakan kembali ke tempatnya, terima kasih. Jadi kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, mundurin kan? Next. Sebelumnya lagi, sorry. Iya, oke, di sini ya. Jadi ternyata gini Bapak Ibu Saudara. Iblis memang sudah agak susah. Anda kan hebat dan luar biasa, amin. Kita semua hebat dan luar biasa. Iblis akan sangat susah untuk membuat kita jatuh dalam dosa sebenarnya. Tapi yang bisa dilakukan adalah apa? Membuat kita sibuk. Rick Warren bilang begini, salah satu cara iblis mengalihkan gereja Tuhan dari misi adalah dengan membuat kita sibuk, tapi tidak berbuah. Kelihatannya baik, kelihatannya produktif, tapi gagal meregenerasi. Gitu loh. Karena regenerasi sebenarnya adalah buah dari pelayanan kita. Kita percaya ada buah dalam kehidupan kita. Hidup kita dilihat dari buahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, regenerasi adalah salah satu dari buahnya. Jadi jika Bapak Ibu Saudara
tidak mengalami regenerasi, tidak mengalami berbuah di dalam Tuhan, akhirnya perlu dipertanyakan kesehatan kerohanian kita sampai mana. Karena kalau yang sehat secara spiritual, dia akan apa? Pasti berbuah. Dan paling enggak, mungkin banyak sekali distraksi Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau kasih beberapa aja, paling enggak ada 6 yang saya sudah pelajari gitu. Belum selesai dengan diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Contohnya siapa? Elia. Elia kita tahu ya, dia berambisi untuk jadi lebih baik seperti nenek moyangnya. Yang udah belajar buku pemuritan tahu nih hal ini. Ya, dia punya ambisi yang sangat besar ketika dia diteror dan dia mengalami depresi di bawah pohon arar gitu. Singkat cerita ada roti surgawi, roti panggang, roti bakar dari surga dikasih dari Tuhan untuk menguatkan Elia. Dan solusinya ternyata cuma istirahat aja Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya dia bisa melangkah 40 hari 40 malam tanpa makan. Gitu. Dan saat itu Elia mengalami perubahan yang besar gitu ya. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Setelah itu Elia memuridkan Elisa. Nah poinnya Bapak Ibu Saudara, kalau aja Elia nggak selesai dengan dirinya, dia kan tetap jadi Elia yang sukanya apa? Flexing urapan. Wah apalagi tuh, ya kan? Urapan dahsyat masalahnya gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan bisa nerangin hatinya, oh di dalamnya masih ada apa? Ambisi. Nah itu tuh. Ya. Ambisi itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringkali Tuhan nggak suka kalau ambisi untuk diri sendiri. Gitu. Jadi belum selesai dengan dirinya. Yang kedua, sibuk dengan aktivitas tapi lupa dengan tujuan. Contoh siapa? Marta dan Maria. Saya nggak perlu singgung banyak, yang penting Bapak Ibu tahu bahwa Marta sibuk dengan pelayanan menyiapkan makan ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Saya nggak lagi mengecilkan pelayanan konsumsi, pelayanan meja dan lain sebagainya, enggak. Tapi poinnya adalah harusnya ketika kita dipercayakan hal-hal yang teknis, itu membuat kita melekat sama seperti Maria yang dekat sama Tuhan. Amin. Jadi harusnya seperti itu. Harusnya pelayan-pelayan ini yang udah berjalan meskipun teknis, meskipun gak kelihatan, meskipun kayak yang tim media ini kan di kamar ini gak ada yang lihat Bapak Ibu Saudara ya. Tapi harusnya membuat dia semakin peka sama Tuhan, semakin membuat dia menjadi bisa seperti Maria kalau dia gak ke distraksi gitu. Jadi jangan cuma sibuk ngurus-ngurus makan gitu, ngurus-ngurus saya gak enak ngomongnya ya. Ngurus-ngurus teknis gitu loh. Ngurus-ngurus, ya saya tahu itu semua mesti profesional gitu. Tapi kalau hati kita gak berubah dan harus ngomong ya enggak? Karena ini di sini nggak ada sih, nggak ada. Saya nggak percaya di sini ada, di luar sana gitu ya. Di luar sana banyak orang yang ngerempongin masalah teknis Bapak Ibu Saudara sampai melupakan seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Akhirnya apa? Udah kesel ngurusin teknis, ketika ibadah dia nggak fokus tuh. Dia mikir gini, kenapa sih nih si A tadi kok perlakuannya begini ke saya sih? Kenapa sih begini? Bener nggak? Akhirnya jadi atau aduh nanti nih cukup nggak ya? Nanti nih kurang nggak ya? Jadi kan nangkap Bapak Ibu Saudara? Distraksi ini kadang-kadang gak suatu hal yang setan banget loh. Loh bahasa apa itu setan banget? Gak selalu hal yang kelihatan mengerikan loh. Tapi aktivitas kita itu bisa membuat kita ke distraksi loh. Jadi pada saat pelayanan ya pelayananlah. Pada saat firman Tuhan ya fokuslah dengan firman. Amin. Sekali lagi di sini gak ada. Yang ketiga, zona nyaman dan kesuksesan secara pribadi ya. Contohnya Raja Hizkia tadi ya. Yang keempat, tidak menganggap regenerasi sebagai tanggung jawab pribadi. Ah ya udahlah, ada Pak Gideon ini, ya kan Pak ya, ada Pak Agus, ada Pak Anton, udahlah saya mah apa tuh ya, saya mah cuma murid biasa, saya mah orang baru. Apakah begitu yang benar Bapak Saudara? Udahlah itu mah bagiannya ini aja, anak saya biar diurus sama guru sekolah minggu. Yang penting saya udah absen gereja, saya bawa udah, saya tinggal udah deh. Sayang kita abis ini mau makan apa ya? Cilah. Sukses tapi lupa regenerasi itu begitu. Udah sukses, udah sayang-sayangan kan? Ya kan? Abis ini mau makan apa? Berarti kan dia punya duit. Udah lagi di mall nih gerejanya nih. Oh mulai nyindir ya, enggak ya. Jadi dia udah sukses secara pribadi tapi dia apa? Lupa meregenerasi karena ya udah yang penting saya bawa anak saya masuk ke persekolahan, udah saya bukan tanggung jawab lagi. Apalagi sekarang didengar-dengar di RTM udah ada mentoring ya. Wah puji Tuhan saya selain anak saya sama mentor saya.
Terus saya tugas orang tua, ya udah saya sukses, saya berhasil. Sampai sekarang saya setia ikut Tuhan, haleluya. Itu bukan tanggung jawab saya, di sini nggak ada yang di luar sana. Nah, yang ketawa jangan-jangan kesindir ya Bapak Ibu Saudara. Enggak lah, saya harap enggak di sinilah. Tapi itu yang saya lihat Bapak Ibu Saudara. Tidak menganggap tanggung jawab regenerasi sebagai tanggung jawab kita. Padahal jadikanlah seluruh bangsa muridku. Apakah Tuhan cuma bilang ke Pak Gideon? Apakah cuma bilang ke Pak Agus? Apakah cuma bilang ke Pak Anton dan hamba-hamba Tuhan lain di sini? Enggak kan? Dia bilang ke siapa? Semua yang membaca itu. Amin. Ayo hati kita berkobar lagi yuk. Panas lagi yuk untuk memuridkan yuk. Untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan yuk. Amin. Oh ini gak nyaman sih Bapak Ibu Saudara, tapi inilah hati Tuhan. Terus yang kelima, takut dan ragu membicarakan kerohanian. Di rumah, di lingkungan gitu ya, kadang-kadang iya sih. Nanti takutnya saya dinilainya sok rohani Billy. Nanti terus aduh saya gak layak Bill untuk maju ngomong begitu. Saya masih banyak dosanya, saya gak layak lah gitu ya. Saya gak pandai bicara gitu. Dan saya kurang tahu firman Tuhan. Nah ini paling parah lagi kan. Saya kurang tahu firman Tuhan katanya. Ya belajarlah. Banyak kan orang-orang yang beralasan apa? Ya saya kurang tahu firman. Udahlah nanti ya seperti yang tadi saya sebutin pengajar aja deh. Saya mah nggak tahu. Wah ini saya nggak tahu nih Bapak Ibu Saudara, nasib ujungnya nih ke neraka apa ke surga saya nggak ngerti nih orang kayak gini nih. Bayangin aja dia udah lama mengikut Tuhan tapi dia nggak tahu firman Tuhan tuh gimana konsepnya. Saya harap kita udah nggak banyak alasan lagi. Kalau Tuhan suruh maju ya maju. Kalau Tuhan suruh kasih Tuhan kasih kepercayaan buat kita, artinya Tuhan sudah memperlengkapi kita. Amin. Mungkin nggak Tuhan tuh menaruh sesuatu di luar kapasitas kita? Sebenarnya nggak juga sih. Tuhan tahu kalau kita bisa, karena apa? Kita ngandelin Tuhan kok. Kalau kita ngandelin diri kita, ya iya gagap. Saya ini dulunya gagap Bapak Ibu Saudara. Mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang ngeh gitu ya, kalau setiap saya preaching, setiap saya ngomong, saya tuh ada nge-lag dikit gitu loh. Ngeh gak Bapak Ibu? Mungkin yang dekat sama saya ngeh ya, Billy tuh sebenarnya gagap. Dulu saya waktu pas zaman-zaman sekolah, ada disuruh baca-baca itu kan, baca bergiliran tuh, nggak tahu zaman saya, kalau zaman ini mah anak muda udah enggak kayaknya. Itu saya bisa keringet dingin Bapak Ibu Saudara ketika disuruh baca. Gagap, saya nggak bisa ngomong gitu. Tapi bukan maksud ngelawak kayak Ajis gagap, enggak emang saya gagap gitu loh. Kalau Ajis mah lucu, saya nggak ada lucu-lucunya Bapak Ibu Saudara. Beneran gagap gitu loh. Tapi akhirnya Tuhan panggil saya untuk menyatakan firman Tuhan. Lain lebih aneh lagi kan. Saya nggak bisa Tuhan. Tapi puji Tuhan kalau saya mau pelan-pelan Tuhan ubah. Ya puji Tuhan. Sembuh tapi nggak sempurna sih, masih belibet juga di kadang-kadang. Tapi saya mau. Saya mau bilang gini, Tuhan tuh cari yang mau bukan yang mampu. Amin. Coba katakan sama-sama, Tuhan cari yang mau. Bukan yang mampu. Nah, berarti Anda semua mau ya. Nah, tanggung jawab deh sama Roh Kudus masing-masing ya, mau regenerasi ya. Terus yang keenam, ya udah distraksinya adalah gagal menjadi teladan. Saya suka dengan quotes ini Bapak Ibu Saudara. Nih, anak-anak atau orang sekeliling Anda sering gagal taat, benar gak? Anda kasih instruksi, dia rebel ya. Rebel tuh maksudnya apa ya? Bahasa berontak, dia ngelawan. Benar? Anak-anak di sekeliling kita atau orang-orang di sekeliling kita itu seringkali gagal taat. Tapi faktanya adalah seringkali mereka jarang gagal niru. Saya ulang ya. Anak-anak sering gagal taat. Tapi mereka jarang gagal. Kalau masalah apa? Niru. Ya saya belum dikaruniakan anak, tapi saya udah melihat anak-anak juga di tempat lain juga. Ternyata banyak orang-orang yang udah dibilangin sih sama orang tuanya, udah dibilangin sama pemimpin rohani ya, tapi berontak aja gitu. Tapi giliran masalah meniru kelakuan pendetanya, pemimpin rohaninya, meniru orang tuanya di rumah, itu jago banget. Tahu-tahu karakternya udah sama aja. Tahu-tahu dosanya sama aja. Kita nggak mau jadi pribadi yang seperti itu, amin. Jadi paling nggak itu ada 6 distraksinya. Nah yang ketiga, saya mau bilang hati Tuhan adalah
generasi. Kalau Anda memandang Tuhan, Anda nggak bisa enggak. Anda ngelihat jiwa-jiwa. Amin. Ya, saya bersyukur. Persekutuan pribadi dengan Allah sangat perlu dikejar. Tapi ketika kita udah dapetin pribadi Yesus, Yesus akan apa? Menunjukkan apa? Tubuhnya yang terdiri dari apa? Banyak nama, banyak orang, banyak latar belakang, banyak suku, ras, dan bangsa. Amin. Yang dinamakan tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 7 bilang gini, kamu semua adalah apa? Tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nggak bisa enggak ketika kita datang kepada Tuhan, yang kita lihat adalah generasi. Yang kita lihat adalah orang. Amin. Jadi kalau sekarang kalau ketemu orang yang ngakunya dekat sama Tuhan, rajin pelayanan tapi dia nggak berbuah pelayanan, nggak memuridkan, nggak ngebawa orang kepada Tuhan, dia ketemu Tuhan yang mana nih? Karena nggak tahu ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang kita kenal sih begitu ya, amin, amin ya. Kita adalah anggota tubuhnya. Hati Tuhan tuh bicara orang, bicara jiwa-jiwa, nggak bisa enggak. Dan dalam Mazmur 78 ayat 5-6 dijelaskan lebih dalam lagi. Kepada bangsa Israel ia memberi hukumnya, dan kepada keturunan Yakub perintahnya. Ia menyuruh nenek moyang kita mengajarkannya kepada anak-anak mereka, supaya angkatan berikut mengenalnya. Diberitakan supaya anak yang setelahnya memberitakan juga, tahu firman juga. Lalu apa? Nggak cuma sampai situ loh. Anak yang di bawahnya tadi meneruskannya, dia bilang. Meneruskannya kepada anak-anak mereka. Sehingga memang regenerasi ini sangat alkitabiah. Sangat sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dan sangat valid. Sangat pas, nggak melenceng kemana-mana. Nggak sesat kok, tenang aja. Udah lama ya nggak dengar kata itu ya. Enggak kok, hati regenerasi itu benar-benar pas, sesuai porsinya dengan firman Tuhan. Ya. Karena kita harus meneruskan kepada orang, supaya orang meneruskan lagi kepada orang lain lagi. Amin. Coba kalau itu terjadi dengan indah. Kekristenan nggak mungkin padam. Kalau Bapak Ibu research, sebenarnya kekristenan itu udah menurun sebenarnya jumlahnya. Nanti kapan-kapan googling, angkanya itu turun sebenarnya. Turun, tapi kualitasnya pelan-pelan naik, Bu Sandra. Kualitasnya semakin berapi-api sebagian, karena apa? Semakin ditekan, semakin orang Kristen tuh makin melek matanya gitu. Kalau dia nggak ditekan, ngantuk dia. Tidur dia di situ. Nyaman. Makanya ketika ditekan, ketika tahu, Bapak Ibu tahu isu-isu murtad banyak hari-hari ini. Kalau lihat medsos, artis-artis segala macam banyak yang murtad, tahu ya? Itu kan tanda akhir zaman. Memang sebelum datangnya hari Tuhan yang besar itu memang harus lahir dahulu murtad, benar nggak? Makin valid lagi kan ini udah di akhir. Amin. Minimal kalau kita belum melangkah atau sudah pernah melangkah tapi sekarang belum lagi. Yuk saya mengencourage Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama melangkah dengan Tuhan. Paling enggak yang bisa Bapak Ibu bawa pulang 3 aja sih cara untuk mengaplikasikannya. Ya. Yang pertama tuh apa? Acceptance atau penerimaan. Bapak Ibu tahu kisah Zakeus ya? Tahu ya? Yang dilakukan Yesus apa sih? Apakah didoain? Ditengking? Inner healing? Doa pemutusan kutuk? Dibaptis dulu? Hah? Terdaftar di gereja dulu nih, aktif? Pelayanan dulu Zakeus? Apa yang dilakukan Yesus Bapak Ibu Saudara? Makan bareng kan, ngundang kan. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Petugas pajak itu tuh dibenci loh. Coba Bapak Ibu yang pengusaha atau yang usaha, kalau ketemu orang didatangin orang pajak, kesal gak? Hah? Jujur aja Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngeliat orang pajak, estimasi lagi, ekspektasi kita kan langsung drop ya. Duit gue pengen dimakan nih sama dia, gitu kan? Mau ngomong di negara ini bukan, tapi udah fakta ya. Gak bisa ya. Emang faktanya begitu gitu loh. Orang pajak itu rata-rata tuh gak disukain. Apalagi di zaman Zakeus. Kira-kira nih Bapak Ibu Saudara, Zakeus punya teman gak saat itu? Bapak Ibu mesti tahu. Pekerjaan pemungut cukai itu haram buat orang-orang Yahudi sebenarnya.
Apalagi satu, bekerjanya buat Roma lagi. 2, terbukti korupsi dan menindas rakyat lagi. 3, dianggap najis secara agama. Kira-kira Zakheus punya teman gak? Kalaupun ada paling orang Roma, bener gak? Teman sebangsanya ada gak? Gak ada. Yesus tahu kebutuhan Zakheus. Bukan didoain, bukan pelepasan. Saya gak bilang itu salah Bapak Ibu Saudara. Tapi kebanyakan orang hari-hari ini banyak ditolak oleh dunia. Banyak orang Kristen ditolak di gereja sendiri. Karena apa? Gereja hari-hari ini penuh dengan penghakiman. Makanya generasi butuh namanya apa? Penerimaan. Sejauh ini saya belum pernah ketemu sih Bapak Ibu Saudara ya. Ketika saya melayani orang dan orang itu langsung bertobat yang signifikan sampai gimana sih, saya belum pernah ketemu. Tapi saya udah coba melakukan untuk menerima dia, untuk hadir buat mereka, makan bareng buat mereka. Tapi yang ini lumayan apa ya, signifikan lah buat saya. Bayangin aja, Zakheus bertobat. Dan setelah itu dia berjanji kan, dia mau memberi dari setengah miliknya. Dan mengembalikan 4 kali lipat dari orang yang pernah diperas. Berarti kan dia pernah meres. Diganti 4 kali. Bayangin cuma diterima, diajak makan, bertobat tuh. Powerful gak penerimaan? Powerful. Tapi memang harus siap. Yesus tuh diomongin sama orang-orang Yahudi. Ngapain kamu makan sama orang berdosa? Bener gak? Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menjangkau jiwa buat generasi, siap-siap aja akan ada bisikan-bisikan tuh. Yang tadi tuh, kayak Pak Agus ya, bukan Pak Agus mah fokus regenerasi. Contoh aja tadi gitu. Akan ada bisikan-bisikan. Ngapain kok ngelakuin itu? Harus di gereja, sini bawa ke gereja yuk, bawa ke rumah Tuhan yuk. Di tempat sana, aduh piling udah gak kudus. Lihat tuh logo-logonya tuh. Serem, akhir zaman itu logo-logonya. Lihat tempat kopinya tuh, lihat brand ini, brand itu. Waduh, jangan dipegang, jangan dipakai. Wah, Bapak Ibu Saudara, lama-lama kita gak pakai apa-apa. Loh, ketawa ya? Ada loh orang Kristen begitu, ada loh. Gak boleh pakai ini, jangan sentuh ini, jangan pegang ini, benar gak? Wah, kita lebih parah lagi kan. Wah, ini ada, barang tumpas ini. Wah, Bapak Ibu Saudara, saya dalam penerimaan, saya ketemu barang tumpas mulu malahan. Mau saya tengking, tapi takut saya yang ditengking gitu kan. Aduh deh, saya pelan-pelan saya terima dulu orang sampai orang bertobat ini, baru saya bilang, ini nggak boleh ya. Jadi saya pakai teknik, bukan saya menghilangkan barang tumpasnya, enggak. Tapi saya pakai teknik. Awalnya saya dulu yang kena deh. Aduh pulang-pulang berat gitu ya, misalnya pulang-pulang kayak udah pusing, kepala mual, bukan masuk angin. Ini karena emang ada sesuatu aja gitu. Tapi itulah harga yang harus dibayar Bapak Ibu Saudara. Sorry. Next, mundur, hand, tolong. Ya, jadi Bapak Ibu mau ya melakukan penerimaan? Kita bersyukur di sini anak-anak muda diterima sama senior-senior di sini. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Boleh melayani di mimbar, ini sebuah teladan yang baik dan atmosfer ini akan diteruskan ke kota-kota lain. Amin. Dan kita akan menerima banyak orang untuk percaya kepada Yesus Tuhan. Yang kedua adalah investasi. Nah kan, pelajaran apa nih Bill? Ini seminar keuangan ya Bill? Enggak. Investasi yang saya maksud adalah investasi waktu, tenaga dan materi, bukan secara finansial bukannya, tapi lebih kepada gini. Ayo kita mulai invest, apa yang bisa kita lakukan? Kalau belum bisa lakukan apa-apa, mulai doa dulu gitu ya. Tapi anak-anak muda atau orang-orang jiwa-jiwa di sana itu butuh bukti yang nyata. Jadi kita butuh hadir dan kita butuh berlama-lama sama dia supaya dia bisa lihat kita asli kayak gimana. Saya semenjak nikah sama Ivana, untungnya saya udah menjalani di beberapa tahun terakhir tuh menjalankan kehidupan yang mau serius gitu dengan saya ngajar apa, saya lakukan gitu pelan-pelan. Saya latih itu meskipun sakit. Karena saya malu juga nanti kalau nikah, kalau istri saya tahu saya karakter seperti apa kan malu juga ya, gitu loh. Ternyata saya banyak kelemahannya apa segala, tapi puji Tuhannya so far gimana saya aman ya? Bukan aman nangis, maksudnya berantemnya jadi banyak berantem kita. Jadi banyak selisih paham gitu. Tapi paling enggak kita berdua mau sama-sama cari Yesus gitu loh. Enggak ada yang ditutup-tutupin semua, yuk kita apa adanya. Kalau kita salah ya kita berubah. Kalau bandel juga paling kita hubungin mentor gitu. Kita hubungin orang atas kita lagi kayak gitu ya. Jadi orang-orang di rumah itu melihat tindakan. Amin.
Bukan hanya perkataan Anda. Saya tuh ada orang juga yang bapak itu pendeta sebenarnya. Tapi orang yang tidak ada di sini sih. Dan dia kepahitan sama bapaknya. Ini aneh nih, benar-benar. Ada ya anak hamba Tuhan benci sama hamba Tuhan gitu loh. Bapaknya sendiri pula. Karena apa? Ya habis kok gimana ya? Gue tiap pulang dikotbahin mulu. Dia nggak jadi bapak buat kehidupan gue. Ya aduh, saya mau saranin, ya udah kita ngopi aja lah, ngobrol aja, kamu mau ngomong. Ya bingung gitu loh. Pendeta aja nggak masuk, gimana saya? Saya bukan pendeta. Tapi puji Tuhan ketika dengan hati yang tulus, dengan hati yang mau hadir buat dia pelan-pelan diubahkan. Amin. Jadi apa yang kita bisa, doakan, terima dia, kalau kita punya tenaga, bantu, kalau kita punya hikmat, share ke dia, gitu ya. Karena 1 Yohanes 3:18 mengatakan mengasihi harus bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan yang nyata. Dan Galatia 6 bilang gini, jangan lelah berbuat baik, karena kelak kita pasti akan menuai hasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau berbuat baik sama orang, jangan nuntut buru-buru orang itu berubah. Amin. Kalau apa yang udah Bapak Ibu lakukan belum berubah, ya udah tungguin aja, nanti juga ada hasilnya kok. Yang penting apa? Tulus hatinya. Amin. Emangnya ada perintah di dalam firman Tuhan bilang, tobatkanlah orang, rubah orang. Hah? Emang ada? Setahu saya nggak ada Bapak Ibu Saudara. Yang saya tahu adalah apa? Beritakanlah, benar nggak? Kasih tahu ke mereka. Perkataan tetap harus keluar, tapi kita nggak tugas untuk apa? Mengubah orang, benar nggak? Kalau kita bertugas untuk mengubah orang, stres Bapak Ibu Saudara. Nih uban saya ini udah lumayan nih kalau di Terawang nih, banyak juga. Mikirin orang gitu ya, bandel banget, pada batu banget gitu misalkan. Karena anak-anak muda tuh bandel-bandel Bapak Ibu Saudara, tapi di sini saya harap nggak ada juga gitu ya. Tapi kok kayaknya ada gitu. Nah, jadi perlu kesabaran, perlu hati yang besar, perlu hati yang mau apa? Berbuat baik terus, nggak mengharapkan kembali terus, udahlah berkorbanlah. Aduh. Tapi saya percaya, kalau dilakukan dengan tulus, Tuhan dan surga akan menuai hasilnya. Amin. Makin semangat ya untuk kita bayar harga untuk jiwa-jiwa lagi ke depan ya. Amin. Kalau cuma 1 orang, 2 orang gak apa-apa. Teruskan. Yang ketiga, doa syafaat. Nah ini saya gak perlu ajan banyak lagi. Tapi paling gak gini, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, jawab di hati masing-masing. Kapan terakhir Bapak Ibu Saudara doain jiwa-jiwa? Nah sekarang kita mau ke hubungan dengan gospelnya apa sih? Hubungan dengan Injil apa sih? Yohanes 14 ayat 12 TSI bilang gini, aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang aku lakukan. Yesus lakuin apa? Banyak mukjizat. Firman Tuhan bilang apa? Kita akan melakukan hal yang seperti Yesus lakukan. Ini anehnya. Mereka juga akan melakukan berbagai keajaiban, nah ini, yang lebih hebat dari yang pernah aku buat. Bayangin Bapak Ibu Saudara, yang dilakuin Yesus aja udah wow banget gitu loh, betul gak? Ini kita diberi janji, setiap kita melakukan apa? Perkara yang lebih apa? Hebat. Lebih besar, lebih hebat. Saya bangga punya leader, punya guru, punya Tuhan sebagai punya juru selamat seperti Tuhan Yesus. Karena apa? Hati dia secure, aman. Ketika harus apa? Orang-orang di bawahnya melakukan perkara-perkara yang lebih hebat. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yakin gak? Anak-anak Bapak Ibu di rumah atau dimanapun di sekarang ditempatkan akan lebih hebat daripada Bapak Ibu Saudara. Amin. Orang-orang yang Bapak Ibu layani, yang Bapak Ibu doakan akan lebih hebat daripada Anda. Karena apa? Janji Yesus. Hati Tuhan regenerasi. Yesus peragakan melakukan mujizat A, B, C sampai Z. Setelah itu apa? Semua yang percaya kepadaku akan melakukan hal yang sama. Itu udah normal, benar gak? Guru-guru juga melakukan itu kan? Guru-guru di sekolah, di kampus segala macam. Semua berharap apa? Bahkan ada yang jahat ya, misalkan gini ya, misalkan ilustrasinya apa ya, kali kungfu kali ya, karena saya berasal di Cina ya, enggak ya. Misalkan ada 10 jurus gitu. Biasanya satu jurus terakhir itu disembunyi sama gurunya. Yang diajarin cuma apa? 9. Karena kalau 10-10 diajarin takutnya gurunya apa?
Dibunuh dia misalkan gitu ya. Jadi guru-guru dunia aja Bapak Ibu Saudara ngumpetin knowledge-nya. Dia nggak secure kalau apa? Muridnya itu lebih hebat daripada gurunya. Kita bersyukur punya Yesus. Yesus nggak kayak guru Shaolin. Wah, kesana arahnya ya? Enggak ya? Nggak kayak guru-guru itu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Yesus punya hati yang besar. Bahkan apa? Semua rahasia kerajaan Allah diberitakan. Amin. Wow. Saya bersyukur pada Injil Kristus. Saya bersyukur kepada karya penyaliban Yesus. Ternyata dia nggak cuman menebus dosa saya. Tapi dia mengizinkan saya melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan lebih besar lagi dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, kami berharap firman ini tertancap di dalam hati kami yang paling dalam. Di tanah hati yang subur, di tanah hati yang baik Tuhan. Kami mau melangkah dengan iman. Kami mau melangkah dengan firman Tuhan. Kayak percaya Tuhan, hatimu adalah regenerasi. Hatimu adalah jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan, kami bertobat pada siang hari ini. Kalau begitu banyak gangguan sehingga kami gagal fokus akan kehidupan kami. Tuhan, kami mau lepaskan semua distraksi. Kami mau fokus pada panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, lembutkan hatimu, berdoa sama Tuhan masing-masing. Jangan lihat kiri kanan, pejamkan matamu. Saat teduh beberapa menit aja untuk merenungkan firman Tuhan. Minta orang, minta jiwa-jiwa, minta nama Bapak Ibu Saudara. Yes. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berbicara pribadi lepas pribadi atas kami. Kami pulang dengan kuasa-Mu. Kami pulang dengan kasih-Mu Tuhan. Dunia ini udah chaos. Tapi puji Tuhan ya, hati kami tetap damai. Dunia udah bergoncang. Tapi puji Tuhan, kehidupan kami tidak tergoncang. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami mengikut Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang menjadi siap untuk melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.